Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu sektor unggulan yang menjadi tulang punggung ekonomi adalah sektor perikanan. Tidak hanya perikanan tangkap, budidaya ikan air tawar juga menjadi sektor yang terus berkembang pesat. Budidaya ikan nila menjadi salah satu sektor budidaya ikan air tawar yang memiliki tingkat konsumsi tinggi mencapai 1,43 juta ton per tahun. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2026, produksi ikan nila di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat dari 1.368.542,35 ton pada tahun 2023 menjadi 1.563.327,32 ton pada tahun 2024. Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan produksi yang cukup pesat dari 11.782,72 ton pada tahun 2023 menjadi 13.976,9 ton pada tahun 2024. Pesatnya peningkatan ikan nila dipengaruhi kemudahan dalam proses budidaya dan kandungan nutrisi yang tinggi. Namun, biaya pakan yang terus meningkat menjadi tantangan bagi para pembudidaya. Biaya pakan menghabiskan sekitar 50 hingga 80% dari total biaya produksi dan sangat mempengaruhi kualitas ikan yang dihasilkan. Jadi saya ini pakai kapangan komersial. Tapi keuntungan tipis sekali, Ji. Baru ini pertemuan ikan kayak lama sekali. Terus ini masa panennya bisa jadi agak panjang ya. Baru ini kolam akan kena dampaknya, yaitu cepat kotor begitu. Itu hanya salah satu dari banyaknya pembudidaya ikan nila yang merasakan masalah serupa. Selain itu, pakan komersial yang saat ini digunakan masih memiliki tingkat kecernaan yang rendah, sehingga sebagian nutrisi tidak terserap secara optimal dan terbuang sebagai limbah organik. Kondisi ini menyebabkan air kolam menjadi keruh dan memicu timbulnya senyawa toksik dan patogen berbahaya bagi ikan nila, yang pada akhirnya akan menghambat laju pertumbuhan dan masa panen budidaya. Melihat permasalahan tersebut, kami menghadirkan Adamavit, inovasi pakan alternatif dengan pemanfaatan ampas tahu, dedak jagung, dan maggot BSF berbasis teknologi enzimatis untuk ikan nila. Dan berdasarkan survei terhadap 80 pembudidaya, 95% tertarik dengan inovasi yang ingin dikembangkan. Adamavit menggunakan bahan baku lokal yang memiliki kandungan diantaranya ampas tahu, memiliki kandungan protein dan karbohidrat yang ketersediaannya diambil dari pabrik ampas tahu dengan total produksi sebesar 500 kg per harinya. Dedak jagung memiliki kandungan protein kasar dan juga serat kasar yang ketersediaannya diperoleh dari salah satu pengusaha pakan ayam di Pasar Daya, Kota Makassar yang dapat menghasilkan 100 kg per bulannya. Dan juga maggot BSF diperoleh dari salah satu pembudidaya di Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Todopuli yang dapat menghasilkan total produksi sebanyak 5 ton per bulannya. Berdasarkan analisis Vestel, Adamavit memiliki peluang besar diantaranya mendapat dukungan pemerintah melalui pengembangan budidaya ikan berkelanjutan melalui kebijakan ekonomi biru, membuka peluang inovasi pakan alternatif berbasis bahan lokal dengan biaya yang lebih terjangkau, platform digital Sipantau mendukung pengelolaan budidaya berbasis data serta masifnya pemasaran dan perdagangan berbasis digital. Kemudian, pemanfaatan limbah organik mendukung keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, kepatuhan terhadap regulasi menjamin kualitas dan kepercayaan pasar. Namun, Adamavit memiliki beberapa tantangan seperti belum maksimalnya kebijakan pemerintah terkait pembatasan pakan berbahan baku impor, pakan komersial yang saat ini masih mendominasi pasar, para pembudidaya yang enggan beralih dari pakan komersial ke pakan alternatif, belum maksimalnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, bahan baku yang rentan terkontaminasi patogen, serta pengurusan surat izin usaha yang berpotensi mengalami hambatan administratif. Melalui value proposition canvas, Adamavit mampu menjawab kebutuhan pembudidaya yang membutuhkan pakan yang mudah dicerna oleh ikan untuk menekan biaya produksi, mencapai target panen tepat waktu, menjaga kualitas air kolam dan kesehatan ikan, serta platform digital Sipantau untuk mengoptimalkan pengelolaan pakan dan membantu mengetahui bobot ikan melalui fitur kalkulator sehingga budidaya menjadi lebih produktif. Berikut bisnis model Canvas yang telah kami tetapkan dengan value proposition pakan ikan nila dengan harga yang lebih terjangkau, praktis dengan pemanfaatan teknologi enzimatis, memanfaatkan limbah organik sehingga lebih ramah lingkungan, mampu meningkatkan daya cerna pakan oleh ikan nila,
serta dilengkapi dengan platform digital Sipantau dan juga merupakan solusi budidaya terintegrasi. Adama Feed hadir dengan nilai utama pakan berkualitas, harga terjangkau, ramah lingkungan, dan juga dilengkapi dengan platform digital Sipantau. Nama Adama sendiri diambil dari bahasa Bugis yang berarti telah hadir sebagai solusi nyata bagi pembudidaya. Adama Feed dikemas dalam karung plastik dengan berat 10 kg dengan ukuran telet 2 mm yang sesuai dengan bukan mulut ikan nila pada fase pembesaran. Berikut desain kemasan Adama Feed yang telah disesuaikan dengan SNI nomor 9043 tahun 2024. Metode operasional Adama Feed terdiri dari tahap praproduksi terkait survei bahan baku dan penyusunan formulasi, kemudian pengolahan bahan menjadi pakan Adama Feed pada tahap produksi, serta pasca produksi terkait pengurusan legalitas produk seperti nomor induk berusaha, surat pendaftaran pakan, dan penjaminan standar kualitas sebelum dipasarkan. Segmentasi pasar Adama Feed dianalisis dengan sangat jelas dan terukur. Adama Feed difokuskan pada pembudidaya ikan nila dan mampu menjangkau SOM sebanyak 413 orang dengan fokus pembudidaya skala kecil hingga menengah yang tersebar di 5 wilayah potensial di Sulawesi Selatan. Strategi pemasaran Adama Feed dibagi menjadi 3 pendekatan utama, yaitu direct marketing, digital marketing, dan kemitraan strategis. Direct marketing dilakukan melalui penjualan langsung dan demonstration plot agar produk dapat dibuktikan secara nyata. Digital marketing memanfaatkan platform digital dan e-commerce untuk memperluas jangkauan pemasaran serta penggunaan aplikasi Sipantau untuk menarik minat konsumen. Sementara kemitraan strategis dilakukan melalui kerjasama dengan toko pakan, agen distribusi, dan komunitas pembudidaya untuk memperkuat jangkauan pemasaran. Untuk memulai usaha ini, Adama Feed membutuhkan modal sebesar Rp1.041.810.000 yang diperoleh dari investor, dana hibah, dan modal tim dengan kapasitas produksi sebanyak 1.000 kemasan per bulan dengan harga jual Rp130.000 per kemasannya sehingga produk ini mampu bersaing di pasaran. Titik impas atau break even point dapat dicapai pada 164 kemasan, yaitu kondisi saat pendapatan telah menutupi seluruh biaya produksi. BC rasio menunjukkan angka 2,26 yang artinya usaha layak untuk dijalankan. Selain itu, return on investment mencapai 127% dengan periode pengembalian modal kurang dari 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Adama Feed tidak hanya kompetitif, tetapi juga memiliki prospek usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Adama Feed didukung dengan teknologi enzimatis untuk meningkatkan daya cerna pakan oleh ikan nila dengan memecah protein menjadi komponen yang lebih sederhana sehingga dapat mengurangi residu pada kolam dan mempercepat laju pertumbuhan ikan nila yang pada akhirnya akan menekan biaya pakan serta menjaga lingkungan budidaya. Selain itu, terdapat platform digital Sipantau sebagai sistem monitoring digital bagi pembudidaya dengan fitur growth tracking, alarm pengingat untuk pemberian pakan, kalkulator dosis pakan, proyeksi kebutuhan dan biaya pemesanan pakan, dan komunitas pembudidaya. Berikut adalah gambaran perjalanan bisnis Adama Feed yang telah kami susun selama 5 tahun, yakni pada tahun pertama kami akan melakukan riset, legalitas, dan pengembangan produk. Hingga pada tahun kelima, kami akan memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional. Mari wujudkan budidaya berkelanjutan Bersama Adama Feed. Adama Feed, solusi pakan ikan nila alternatif, pilihan bijak masa kini.